Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang sunyinya menusuk tulang, ketika angin Rogoselo berhenti bernapas, dan kegelapan terasa hidup, aku akan membawa panjenengan masuk ke sebuah kisah yang jarang diucapkan. Kisah tentang makhluk yang wujud aslinya jauh lebih mengerikan dari sekadar legenda rantai babi. Ini adalah cerita tentang Esarngi, penjaga perjanjian kuno, pemburu jiwa, dan bayangan yang menjerit di balik setiap gemerincing rantai. Sebuah malam ketika batas antara manusia dan makhluk gaib runtuh, dan Rogoselo berubah menjadi panggung kengerian yang tak bisa ditolak. Sebab begitu cerita ini dimulai, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Angin malam dari arah alas keramat selalu membawa hawa dingin yang tidak wajar. Bila angin dari gunung biasanya segar, angin dari hutan itu justru berbau lembab, seperti tanah basah yang lama tak tersentuh matahari. Warga desa Rogoselo sudah terbiasa dengan suasana itu. Tetapi beberapa minggu terakhir, ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang membuat orang-orang enggan keluar rumah setelah maghrib. Ada suara aneh yang terus muncul setiap malam. Geraman rendah seperti babi hutan, namun disertai derikan besi yang beradu dengan tanah. Suara itu bergerak mengelilingi Rogoselo, kadang dekat sawah, kadang hanya samar-samar dari balik pepohonan. Mereka yang rumahnya berada di pinggir desa mengaku mendengar langkah cepat, terlalu cepat untuk ukuran babi biasa. Namun tak seorang pun berani mengecek. Warung kopi Pak Rono, yang biasanya ramai tawa, mendadak menjadi tempat berkumpul orang-orang yang ketakutan. Malam itu, obrolan berubah menjadi bisik-bisik cemas. "Aku tadi nemu ladangku, acak-acakan," ucap Paiman dengan suara serak. Tanahnya kayak dicakar sesuatu, tapi bukan sapi, bukan babi. Seperti kuku yang panjang. Yang lain menimpali. "Kamu dengar suara semalaman?" Ngegereng panjang. Suaranya dua lapis. Kayak ada suara manusia yang ditahan dan suara hewan bercampur. Parono menggeleng pelan dan menunduk. "Wis, jangan disebut-sebut keras-keras. Rantai babi bisa datang kalau dipanggil dengan sembarangan." Semua tercekat. Nama itu rantai babi sudah puluhan tahun tak pernah dibicarakan di Rogoselo. Rantai babi bukan sekadar cerita klinik nenek moyang. Ia adalah pesugihan paling terlarang. Makhluk yang disebat-sebat menyerupai babi, tubuhnya dililit rantai hitam panas, dikendalikan oleh orang yang ingin kaya lewat jalan gelap. Makhluk itu mencuri, membawa harta orang lain sebagai tumbal kekayaan. Namun pelakunya akan kehilangan sedikit demi sedikit jiwanya. Banyak orang menganggap itu hanya dongeng, tapi setiap kali desisan rantai dan geraman muncul, semua tahu ada seseorang di Rogoselo yang memainkan ritual terlarang itu. Malam itu, setelah warung tutup, Ardan, pemuda desa, menyusuri jalan pulang sendirian. Jalan tanah Rogoselo tampak lebih gelap dari biasanya. Seperti ada selimut hitam yang menelan cahaya. Lampu minyak di depan Romerama warga bergetar ditiup angin, seolah takut pada sesuatu yang sedang mendekat. Saat melewati kebun jagung yang membatasi Rogoselo dengan alas keramat, bulu kuduk Ardan berdiri. Geraman itu muncul dari balik gelap gulita. Ardan berhenti. Tubuhnya di antara suara daun bergesekan, terdengar suara lain. Klink, klink, besi, rantai diseret pelan, tapi pasti. Matanya menyisir kegelapan. Tidak ada bayangan, tetapi suara itu jelas makin dekat. Terlalu dekat. Ardan mundur langkah kecil. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat, atau sengaja tidak ingin terlihat. Tanpa pikir panjang, Ardan lari pulang. Nafasnya memburu. Detak jantungnya berlomba, seolah suara rantai itu mengikuti di belakang. Ia menutup pintu rumahnya cepat-cepat dan mengganjalnya dengan kursi. Ibunya, Bu Ratri, terbangun dan, "Kenapa kamu seperti dikejar setan?" tanyanya dengan wajah cemas. Ardan masih terengah. "Bu, suara itu suara rantai babi. Dekat sekali di kebun." Bu Ratri langsung menutup mulut Ardan dengan telapak tangannya. Wajahnya yang biasanya lembut kini penuh ketakutan. "Jangan bilang begitu keras-keras. Makhluk itu akan mendengar." Mereka tidur dengan lampu menyala sampai pagi. Besoknya, Rogoselo geger. Ladang Pak Karto yang paling dekat dengan alas keramat hancur, seperti diratakan oleh cakar raksasa. Namun, jejak kaki yang tertinggal bukan jejak babi, bukan jejak binatang, apapun yang dikenal.
Bentuknya seperti kaki manusia yang bengkok dengan cakar panjang di depan. Di tengah ladang, ditemukan sepotong rantai hitam legam, masih hangat, seolah baru saja dilepas dari tubuh sesuatu yang hidup. Pak Karto bercerita dengan gemetar, rantai itu, waktu aku temukan, gerak sendiri, kayak ular besi. Warga Rogoselo mulai panik. Suara-suara malam itu kini dianggap sebagai pertanda buruk. Dan desas-desus baru mulai terdengar, bahwa makhluk yang memakai rantai itu bukanlah babi, melainkan wujud lain yang jauh lebih tua dan mengerikan. Sarenggi, Ardan merasakan firasat buruk. Suara rantai semalam bukan sekadar tanda kedatangan rantai babi. Itu adalah langkah awal dari sesuatu yang bangkit, sesuatu yang sudah lama dikurung dari dunia manusia. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya di Rogoselo. Kabut putih menggantung rendah di antara pohon jati dan kebun penduduk, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Warga desa jarang melihat kabut sepekat itu, apalagi saat matahari sudah mulai naik. Biasanya kabut akan menghilang perlahan, namun kali ini tetap menggumpal seolah enggan pergi. Ardan berjalan menuju ladang Pak Karto bersama beberapa warga lain. Suasana pagi yang biasanya hangat berubah menjadi sepi dan dingin. Boken birong-birong yang biasa berkicau pun tidak terdengar. Semua seperti menahan napas. Setibanya di ladang, Ardan langsung mencium bau aneh, bau busuk tajam, seperti bangkai yang membusuk selama berhari-hari. Namun tidak ada bangkai apapun di sana. Justru ladangnya terlihat seperti habis digali oleh sesuatu yang mengamuk. Tanah dicabik, batang-batang tumbuhan tercerabut, beberapa bahkan patah seolah diinjak oleh sesuatu yang berbobot besar. Lihat ini, gumam Pak Karto dengan wajah kaku. Ia menunjuk sebuah takik panjang di tanah, dalam dan rapi, seperti bekas cakaran benda logam. Namun garis itu terlalu tidak beraturan jika dibuat oleh alat manusia. Panjangnya hampir 2 meter, seolah ada makhluk merangkak dan meninggalkan goresan. Pak Min, salah satu warga yang ikut memeriksa, menunduk dan mengambil tanah yang menghitam. Ini bukan tanah gosong. Ini bau besi terbakar. Bau ini sama persis dengan rantai babi. Ia menelan ludah, tapi lebih menyengat. Ardan mengamati bekas jejak yang berbentuk tidak wajar itu. Bentuknya seperti kaki manusia, namun tumitnya membesar, dan bagian depan kakinya memiliki 3 luka parit panjang. Kemungkinan akibat cakar. Jejak-jejak itu bergerak miring, kadang mengesot, kadang terangkat seperti melompat. Makhluk apa yang jalannya begini? Tanya Ardan pelan. Tidak ada yang menjawab. Semua tahu, semua menduga, tapi tidak berani mengatakannya. Tak jauh dari jejak itu, ditemukan lagi benda yang membuat semua orang merinding. Sebuah serpihan rantai hitam legam, masih basah oleh cairan tak dikenal seperti oli, bercampur darah. Ujung rantai itu terlihat patah, bukan dipotong, melainkan seolah ditarik hingga pecah oleh kekuatan yang luar biasa. Ardan meraih rantai itu dengan tongkat kayu, tidak berani menyentuhnya. Begitu rantai itu terangkat, udara di sekitarnya langsung mengeluarkan hawa panas. Panas yang menempel, bukan dari matahari, melainkan seperti dari bara yang belum padam. Jangan dipegang, seru Pak Karto, panik. Semalam rantai itu gerak sendiri. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Ardan menjauhkan tongkat itu. Rantai tersebut jatuh kembali ke tanah. Kali ini bergetar pelan, mengeluarkan suara ting, ting, halus, seolah masih hidup. Warga desa langsung mundur beberapa langkah. Busari, yang melihat dari kejauhan, segera menutup hidung dan mulutnya. Bau apa ini? Baunya sampai menusuk sekali. Bau itu kini makin kuat. Bau busuk yang menguap dari tanah, bercampur dengan bau besi panas, dan sesuatu yang amis. Bau yang tidak berasal dari dunia yang semestinya. Ardan merasakan tengkuknya dingin. Bau ini sama persis dengan bau yang ia cium semalam di kebun jagung. Bau yang membuatnya lari terbirit-birit. Sementara warga semakin ramai berkumpul. Sebuah kejadian kecil mengusik suasana. Seekor ayam jantan tiba-tiba berkokok keras, tapi kokokannya terdengar patah di tengah suara. Ayam itu berdiri di dekat jejak kaki aneh itu, menatap lurus ke arah hutan. Dalam hitungan detik, ayam itu merontokkan bulunya sendiri, seperti ketakutan luar biasa. Lalu ia berlari terbirit-birit masuk ke kandang tanpa alasan. Ini tandanya buruk, bisik Pak Min. Ayam saja takut begitu, berarti yang lewat sini
bukan babi. Ardan menelan ludah. Ada sesuatu dalam udara Rogoselo yang berubah. Seperti ada energi asing yang memaksa diri masuk ke dunia manusia. Tak lama kemudian, dari arah jalan besar, suara langkah tongkat terdengar. Mbah Kromo, penjaga tua desa yang sudah jarang keluar rumah, datang dengan wajah yang tidak lagi asing. Warga langsung memberi jalan, karena semua tahu, jika Mbah Kromo turun tangan, berarti situasinya benar-benar gawat. Begitu melihat jejak itu, Mbah Kromo memejamkan mata, meraba tanah dengan ujung jarinya, lalu mendekatkan jarinya ke hidungnya. Ia mengangguk pelan, seperti baru saja mengonfirmasi sesuatu yang mengerikan. Ini bukan rantai babi biasa, gumamnya lirih. Warga saling berpandangan. Mbah Kromo meneruskan, ada makhluk lain yang terlibat. Makhluk yang wujud aslinya jauh berbeda dari sekadar babi pesugihan. Ini Shanggi. Semua terkejut. Nama itu menghantam udara seperti sambaran petir. Esarngi yang wujudnya diam, potong Mbah Kromo tajam. Jangan sebutkan wujudnya sembarangan. Nama itu sendiri sudah memanggil. Ardan langsung merasakan hawa dingin menusuk tulang belakangnya. Ia teringat suara rantai semalam, teringat geraman yang bukan suara hewan, dan teringat kabut abnormal yang masih menggantung di Rogoselo. Bahkan ketika matahari hampir berada di tengah langit, Mbah Kromo melanjutkan, jika rantai sudah patah dan bau busuknya sekental ini, berarti Esarngi sedang berganti kulit atau berganti wujud. Warga semakin bingung. Ardan menelan ludah. Mbah, maksudnya Esarngi sudah berada di desa? Mbah Kromo memandang ke arah alas keramat. Matanya menyipit. Wajahnya seperti menyimpan sesuatu yang lebih mengerikan dari apapun yang baru saja dilihat. Suara angin tiba-tiba berdesing keras, membawa bau busuk yang menusuk hidung. Dia sudah datang, jawabnya akhirnya. Dan seseorang di Rogoselo yang memanggilnya telah kehilangan kendali. Sejak penemuan jejak itu, suasana desa Rogoselo berubah, seperti sebuah tempat yang menunggu bencana. Langit selalu tampak mendung, meski tak ada tanda hujan. Angin yang bertiup dari arah alas keramat membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Para warga menutup pintu lebih awal, mematikan lampu luar, dan mengunci hewan ternak di dalam kandang. Tidak ada lagi suara tawa anak-anak di sore hari. Semuanya lenyap digantikan rasa curiga yang menggantung di udara. Ardan tidak bisa tidur malam itu. Suara rantai yang ia dengar di kebun jagung kembali terngiang di telinganya. Setiap kali ia memejamkan mata, suara itu muncul, disertai bayangan sesuatu yang bergerak di antara dedaunan. Sesuatu yang merayap cepat dengan napas berat dan geraman rendah. Keesokan paginya, sebelum matahari tinggi, Ardan memutuskan untuk menemui Mbah Kromo. Rumah sang penjaga tua berada di ujung timur Rogoselo, tepat sebelum jalan tanah menurun menuju sungai kecil. Rumah itu sederhana, berdinding papan tua dengan atap genting yang beberapa sisinya retak. Terdapat pohon beringin kecil yang tampak lebih tua daripada rumah itu sendiri. Mbah Kromo sedang duduk di kursi bambu, seperti sudah menunggu kedatangan Ardan. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan suaranya tetap tenang meski situasi desa sedang kacau. Kowe kepengen ngerti soal makhluk itu? Ya, Mbah Kromo bertanya sebelum Ardan sempat bicara. Ardan mengangguk. Mbah, semua orang takut. Rantai babi saja sudah mengerikan. Tapi kalau yang datang benar-benar Esarngi, apa yang akan terjadi pada desa? Mbah Kromo menghela napas panjang. Nak, apa yang lewat ladang itu bukan babi, bukan hewan manapun. Itu wujud yang dipaksa menyerupai babi. Wujud palsu, wujud pinjaman. Ardan mendekat, duduk di bangku kecil. Berarti Esarngi sudah muncul? Esarngi tidak muncul begitu saja, jawab Mbah Kromo sambil menatap alas keramat dari kejauhan. Dia dipanggil. Ada orang di Rogoselo yang melakukan ritualnya. Ritual paling terlarang dalam pesugihan rantai babi, ritual penukar ruh. Ardan merasakan kulit tengkuknya menegang. Penukar ruh? Maksudnya bagaimana? Mbah Kromo memejamkan mata, seperti mengumpulkan ingatan lama yang seharusnya tidak diungkit lagi. Dalam ritual rantai babi, manusia hanya menitipkan sebagian jiwanya. Makhluk itu akan mengambil bentuk babi untuk mencuri. Tapi Esarngi berbeda. Ia tidak mau menjadi babi. Ia tidak mau menjadi hewan. Ia ingin memakai tubuh manusia. Ardan
bergidik. Tubuh manusia. Depek waya. Mbah Kromo membuka matanya perlahan. Esar Gi adalah makhluk yang terlalu tua dan terlalu kelam untuk mengikuti aturan pesugihan biasa. Ia adalah makhluk yang hidup dari hawa hidup manusia, energi napas, tenaga, emosi, bahkan ingatan. Semakin sering seseorang memanggilnya, semakin banyak bagian manusia itu yang hilang. Ardan memandang tanah. Berarti orang yang memanggilnya bisa menjadi korban juga. Bukan bisa, pasti. Mbah Kromo bangkit perlahan dari kursinya, berjalan ke arah meja tua di dalam rumah, dan mengambil sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan gulungan kain lusuh. Di dalamnya terdapat gambar kuno, digambar dengan tinta hitam yang hampir pudar. Gambar itu bukan babi, bukan hewan manapun. Wujud itu terlalu mengerikan untuk digambarkan dengan jelas, namun garis-garisnya cukup membuat Ardan mual. Tubuhnya tinggi dan kurus. Tulangnya menonjol seperti kulit menempel langsung pada rangka. Kepalanya panjang, dengan rahang retak yang terbuka ke samping. Matanya 6, tersusun seperti mata serangga, namun bersinar merah. Tangan dan kakinya merayap seperti laba-laba, tapi lengannya panjang tidak proporsional. Di bahunya terlihat rantai hitam menancap langsung ke tulang. Bukan sekadar melilit, ini wujud asli Esar Ngi, kata Mbah Kromo lirih. Dan setiap kali ia datang, ia menyamar sebagai babi hanya untuk menipu manusia. Tapi wujud aslinya menyeramkan dan lebih tua dari legenda apapun. Ardan menelan ludah. Makhluk seperti ini, kenapa sampai dipanggil untuk pesugihan? Karena Esar Ngi paling mudah menjanjikan kekayaan instan, jawab Mbah Kromo. Tidak seperti pesugihan lain yang butuh tumbal, Esar Ngi menawarkan kekayaan cepat tanpa syarat. Pada orang yang bodoh akan percaya. Mbah Kromo menatap Ardan dalam-dalam. Tapi Esar Ngi tidak bekerja gratis. Ia memakan jiwa pelakunya sedikit demi sedikit. Dan ketika rantai itu patah, seperti yang kamu temukan di ladang, itu artinya Esar Ngi sedang mencoba mengambil alih wujud sebenarnya. Ardan merasa dunia sekelilingnya berputar. Jadi pelaku pesugihan itu sudah hampir sepenuhnya dikuasai. Bisa jadi lebih buruk, jawab Mbah Kromo. Jika rantai patah, itu artinya Esar Ngi tidak lagi ingin berada di tubuh babi. Ia ingin tubuh manusia. Jika seseorang di desa gagal menjaga rituannya, maka tubuhnya akan diambil alih. Ardan mengangkat kepala cepat. Siapa orangnya? Siapa yang memanggilnya? Mbah Kromo tidak langsung menjawab. Ia memandang jauh ke jalan desa, seolah menunggu sesuatu muncul dari kabut. Pelakunya bukan orang sembarangan, dan dia tidak akan mau mengaku. Tapi aku tahu satu hal. Ardan menunggu dengan napas tertahan. Orang itu, Mbah Kromo menurunkan suaranya, adalah orang yang kamu kenal. Ardan merasakan dadanya sesak. Siapa, Mbah? Tolong beritahu. Namun baru saja ia ingin bicara lagi, angin dingin bertiup dari arah alas keramat. Bukan angin biasa. Angin itu membawa bau busuk yang sangat kuat, seperti bangkai dipaksa hidup kembali. Bau itu masuk dari celah-celah rumah, menusuk hidung, membuat mata perih. Mbah Kromo langsung menutup kotak kayu itu dan berdiri kaku. Dia sudah dekat, katanya pelan. Esar Ngi sedang mencari tuannya. Ardan membeku. Berarti pelakunya ada di sekitar sini. Mbah Kromo mengangguk. Dan jika kita tidak menemukan siapa dia sebelum malam berikutnya, Esar Ngi akan mengambil tubuh itu sepenuhnya. Di luar rama, suara rantai terdengar pelan. Klink, klink, kling. Mbah Kromo menatap Ardan. Matanya tajam seperti mata harimau. Kita harus bergerak sebelum malam jatuh, atau seluruh Rogo Selo akan menjadi tempat perburuan. Angin malam di Rogo Selo kembali berubah. Dingin, tapi dinginnya aneh, seperti hembusan napas sesuatu yang bersembunyi di balik pepohonan. Semenjak ritual rantai babi dilakukan oleh Sarman dan kelompoknya, suasana desa tak pernah kembali normal. Warga mulai merasakan tanda-tanda yang sulit dijelaskan. Dan semuanya bermula dari suara sesuatu. Malam pertama, suara itu terdengar dari arah kebun bambu yang menghadap ke sungai. Suara gesekan bisikling, kleng-kleng, pelan, lambat, seperti rantai yang diseret. Tidak ada langkah kaki manusia, hanya rantai itu. Beberapa warga, terutama yang rumahnya dekat kebun,
mengira itu maling ternak. Tapi suara itu berbeda. Terlalu berat, terlalu panjang, terlalu hidup. Di rumahnya, Karto tetua desa dibangunkan oleh suara yang sama. Ia duduk tegak, keringat dingin mengalir dari pelipis rantai wistangi. Gumamnya lirih. Rantai itu yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah melihat atau membaca, bukan rantai biasa. Rantai itu adalah kulit kedua makhluk Esarngi. Bila rantai itu bersuara, artinya wujud aslinya sedang bergerak di luar batas ritual. Artinya sesuatu telah keluar dari kendali. Keesokan paginya, jejak aneh ditemukan di pematang sawah. Bukan jejak babi, bukan pula jejak manusia. Jejak itu panjang, seperti alur gesekan tubuh besar yang diseret. Namun di kiri dan kanannya terdapat cekonggen-cekonggen kecil, seperti kuku melengkung. Warga mulai berbisik-bisik, lelembut, opo iki? Babi ora mungkin ninggal jejak koyo ngene, kayak badan digeret. Tapi kok ana rantai? Karto memeriksa jejak tersebut dengan mata serius. Ia berlutut, menyentuh tanah yang masih lembab. Ada bau logam, bukan dira, bukan tanah basah, tapi seperti besi panas yang baru dicelupkan ke air. Esarngi, yukapnya, wujud US mulai kelihatan. Beberapa warga mundur ketakutan. Nama makhluk itu adalah pantangan diucapkan di siang hari. Tapi Karto tidak punya pilihan lain. Semua ini sudah terlanjur terjadi. Malam berikutnya, tanda berikutnya muncul. Seekor anjing kampung milik Pak Gimin menyala keras ke arah sungai. Biasanya anjing itu penakut, tapi malam itu ia menggeram, bulu tengkuknya berdiri, tubuhnya bergetar. Para warga yang mendengar bertumpuk keluar rumah. Kemudian suara itu datang lagi, tapi kali ini lebih dekat, lebih menyeret. Kling, 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 grahhhhkkk. Namun suara itu tidak datang dari tanah, bukan pula dari pepohonan, tapi dari atas. Ketika warga menatap ke langit, mereka melihat bayangan panjang melintasi bulan, bukan burung, bukan kelelawar, sesuatu yang besar. Tubuhnya seperti babi, tapi memanjang, dengan kaki-kaki kecil menggantung, dan di sepanjang tubuhnya melilit rantai hitam pekat. Rantai itu bergerak sendiri, bergesek, bergetar, seperti hidup. Anjing Pak Gimin tiba-tiba menjerit panjang, lalu tubuhnya terjatuh dan mati seketika. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya mulut berbusa dan mata membesar seperti melihat neraka. Warga terpaku, tak seorang pun berani bicara, tak seorang pun sanggup mendekat. Hanya Karto yang berani berbisik. Suaranya serak. Rantai Bobby, wes ora dadi rantai, wes bali dadi sing aslina shringi. Itulah tanda paling jelas bila makhluk itu bisa bergerak di udara dan rantainya tak lagi dikendalikan manusia. Berarti ritualnya tidak sempurna, atau ada tumbal yang belum dibayar. Dan bila tumbal belum dibayar, maka Esarngi akan menagihnya sendiri di seluruh desa Rogo. Dan ia selalu mulai dari orang yang paling dekat dengan ritual itu. Orang yang pertama kali menyentuh rantai tersebut adalah sejak malam ketika bayangan Esarngi melintas di langit. Sarman tak bisa tidur. Suara rantai yang biasa ia dengar hanya saat ritual kini muncul di luar jendela rumahnya, meski ia tak sedang memanggilnya. Kling, kling, kling. Suara itu seperti mendekat, berhenti di ambang pintu, lalu bergerak perlahan di sepanjang dinding rumah. Istrinya sudah 3 kali terbangun dan memeluk anak mereka yang masih balita. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka kira suara itu hanyalah binatang liar yang melintas. Mereka tidak tahu bahwa kepala keluarga mereka sedang menyembunyikan rahasia kelam yang tak bisa ditebus. Sarman duduk membungkus tubuh dengan sarung. Namun, bukan karena dingin melainkan ketakutan yang mencengkeram sampai ke tulang. Tahu benar Esarngi sedang mencarinya. Bukan untuk menagih uang, bukan pula memaksa ritual, tapi untuk mengambil bagian tubuh yang ia janjikan 3 malam lalu. Sebelum ritual dilakukan, Sarman pernah dengan gegabah berucap di hadapan sesajen, "Sing penting aku dadi sugih, yen kudu ninggok bagian awak, tak pasrah ke. Yang penting aku menjadi kaya. Kalau harus meninggalkan bagian tubuh, aku pasrah di dunia pesugihan." Ucapan seperti itu sama saja tanda tangan kontrak darah. Malam itu, saat suara rantai berhenti tepat di bawah jendela, Sarman memberanikan diri mengintip dari celah tirai, dan ia melihatnya meski hanya sekilas.
seekor makhluk mirip babi, namun wajahnya panjang seperti tengkorak anjing. Matanya merah membara. Tubuhnya memanjang seperti ular dengan kokek kaki yang terlalu kecil untuk menopangnya. Seluruh tubuhnya dililit rantai hitam, tapi rantai itu seolah tumbuh dari dagingnya, menembus kulitnya, bergerak seperti urat hidup yang terbuat dari besi. Makhluk itu berjalan perlahan, tapi bukan di tanah. Ia merayap di dinding rumah seperti cecak. Tubuh panjangnya menempel pada papan kayu. Rantainya berayun mengikuti gerakan. Sarman tersentak dan langsung menjauh dari jendela. Esarngi itu berhenti. Suaranya lenyap, hanya keheningan yang tersisa. Dan tiba-tiba, DUUK, bunyi keras menghantam atap rumah. Seolah sesuatu melompat dari luar dan mendarat tepat di genteng. Istri Sarman menjerit kecil. "Mas, opo iku?" Suara tangis bayi mereka menyusul. Sarman tahu ia tak bisa sembunyi lagi. Dengan wajah pucat, ia melangkah keluar rumah, membuka pintu perlahan. Angin malam terasa lebih berat dari biasanya. Getarannya seperti membawa sesuatu yang hidup di halaman. Tidak ada apa-apa, namun jejaknya terlihat. Tanah becek, bekas cakar-cakar kecil, dan garis panjang seperti tubuh binatang diseret. Tapi bukan itu yang membuat bulu kuduk. Sarman berdiri. Bayangan panjang itu berdiri di atas pohon kelapa yang menghadap rumahnya. Diam, memandangi Sarman tanpa mata yang berkedip. Sarman tersungkur lemas. "Duh, Gusti, Esar, nggi barang iki pancen wis metu." Makhluk itu menurunkan kepalanya perlahan, gerakan yang tidak seharusnya dimiliki oleh tubuh berkaki empat. Lalu terdengar suara seperti bisikan dari dua arah sekaligus. Dari rantai dan dari tenggorokan makhluk itu, "Waktumu." Sarman hampir pingsan. Ia mencoba merangkak masuk rumah, namun bayangan itu sudah lebih dulu bergerak. Dengan kecepatan tak masuk akal, tubuh panjang Esar nggi melesat turun. Rantainya berputar seperti cambuk, memotong angin. Namun sebelum makhluk itu menyentuh tanah, Karto muncul, membawa kendi tanah liat besar. "Aji Gelagah, wangi!" teriak Karto. Ia memecahkan kendi itu ke tanah. Asap putih menyembur keluar, memukul udara seperti gelombang panas. Esar nggi mendadak berhenti. Tubuhnya terlipat dan meliuk penuh amarah. Matanya berubah semakin merah. Namun ia mundur, tidak suka dengan asap itu. Rantai di tubuhnya bergemerincing keras, seperti meronta ingin menyerang. Tetapi ada kekuatan yang menahannya. Makhluk itu akhirnya menghilang ke balik gelap kebun pisang, meninggalkan suara gesekan yang panjang dan menusuk telinga. Kling, kling, GRHHHKKK, kling, lalu lenyap. Sarman terkulai, tubuhnya menggigil seperti kedinginan parah. Karto menatapnya tajam namun penuh belas kasihan. "Kowe ngapusi, kowe gawe ritual, ting ora trap. Esar, ngimarani kowe amarga, janji sing wis kok ukapke." Sarman hanya bisa menangis. "Pat, tulung, aku ora pengen mati. Anak bojoku, tulung." Karto menghela napas berat. Ia tahu satu hal. Esar ngita akan berhenti sampai apa yang dijanjikan Sarman dibayar. Dan pembayaran itu biasanya bukan hanya darah, melainkan jiwa. Setelah Esarngi menghilang ke balik gelap kebun pisang, suasana rumah Sarman berubah menjadi seperti liang kematian. Istri dan anaknya menunggu di dalam dengan tubuh gemetar. Karto mendudukkan Sarman yang pucat pasi di kursi kayu, sementara dirinya mondar-mondir di ruang tengah, memikirkan cara menyelamatkan keluarga itu. Miske Toria tahu tidak ada yang benar-benar selamat dari utang kepada Esarngi. Sarman terseduh, suaranya pecah. "Pak, yen aku kudu bayar nganggo bagian awak tak gelem. Nanging aja nganti majek anak bojoku." Karto berhenti berjalan. Ia menatap Sarman dengan tatapan getir. "Masalahe ora menggawakmu men. Ritual sing kau lakoni wis mbutuhake tumbal urip. Lan yen durung dibayar, Esar ngi bakal njupuk dewe." Istri Sarman langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan. "Tumbal? Opo kudu nyawa, Pak Karto?" Karto hanya mengangguk pelan. "Aku orang ngapusi, Esar. Nge orang anggap janji manusia kaya janji dolanan. Kowe sing pertama diincar. Yen kau ora pasarok, bakal ana wong liyo sing dijupuk." Sarman terdiam.
Semua suara lenyap dari benaknya. Ia menatap anaknya yang tertidur ketakutan. Memeluk ibunya erat-erat. Ia tidak bisa membayangkan anak kecil itu menjadi mangsa makhluk yang ia panggil sendiri di luar ramah. Angin kembali bergerak aneh. Pekarangan berderit seperti ada sesuatu merayap di antara batang pisang. Karto berdiri tegak, mendengarkan. Esar, gie durung adoh, katanya pelan. Iki wektu paling kritis. Kita kudu umumke pilihanmu saiki. Sarman mengerutkan kening. Pilihan? Opo? Karto menatapnya lekat-lekat. Onak kebaeng. Nanging salah siji kudu dipilih. Ia mengangkat dua jarinya satu. Kowe nyerah ke bagian awak sing dijanji. Kedua, kowe nyerah ke jiwa wong liya kanggo ngluari keluargamu. Istri Sarman langsung menangis histeris. Pak, Mas Sarman ora bakal nglakoni kuwi. Ora mungkin milih nyawane wong. Tapi Karto menggeleng. Esar ora nunggu keputusan sing adil. Esar, gimong nunggu korban. Yen sampean ora milih, dewoke sing milih. Sarman menunduk, mencengkeram rambutnya dengan kedua tangan. Aku ora gelem mateni wong liya, nanging yen sing dijupuk aku, keluargaku, piye? Suara lirih istri Sarman terdengar seperti patahan kaca. Mas, aku ora pengen kehilangan kamu, tapi aku ora rela awakmu dipreteli makhluk kui. Karto maju, meletakkan tangan di pundak Sarman. Sarman, kabeh wong sing melu ritual rantai babi ngerti akibat lan aku ngomong terus terang, bagian awas sing dijupuk esarngi, ora mong sekedar daging, kadang roh muna sing digawa. Sarman menengadah, matanya kosong. Dadi yen aku pasrah, aku mati, kadang mati, kadang isih urip, tapi ora dadi owek diu maneh. Tangis semakin keras. Istri Sarman memeluk suaminya seolah itu adalah malam terakhir mereka bersama. Tiba-tiba, kleng, kleng, grrhhkk heavy. Sangat tepat di samping jendela, lampu minyak bergoyang. Seperti ada hembusan sesuatu yang sangat besar. Karto segera mengambil sebungkus daun kelor kering dan menaburkannya ke lantai. Esar, ngiwes teka maneh. Waktu nanti, Saikis, kowe, kudu ngomong. Suara itu semakin jelas. Bayangannya bergerak di balik tirai panjang, melingkar, dan tubuhnya bergesek dengan kayu rumah. Sarman berdiri perlahan, kakinya goyah, wajahnya pucat seperti kapur. Ia menatap Karto, menatap istrinya, menatap anaknya, lalu menarik napas panjang. Pak, aku milih. Namun sebelum kata itu selesai keluar, pintu belakang rumah terbuka menghentak, seperti ditendang oleh kekuatan raksasa. Angin hitam menerobos masuk, rantai berputar, dan bayangan panjang itu merayap masuk ke ruangan. Esar, Nggi telah melanggar batas rumah. Tak ada lagi waktu, tak ada lagi jeda. Ia datang untuk mengambil tumbalnya. Pintu belakang rumah Sarman berguncang keras hingga engselnya terlepas. Angin gelap seperti kabut malam berputar memasuki ruangan, membawa bau amis besi bercampur tanah basah. Lampu minyak yang tergantung di tengah ruangan bergetar keras. Cahayanya meredup seperti hendak padam, dan bayangan di dinding menari liar, membentuk siluet makhluk panjang dengan tubuh bergelung dan rantai yang melilit dari leher hingga pangkal ekornya. Kling, kling, grrhhkkk, kling. Suara rantai itu bukan hanya terdengar, namun terasa di dada menggetarkan tulang, menusuk telinga. Seolah ada ribuan jarum tipis yang bergetar di udara. Istri Sarman langsung berteriak, memeluk anaknya erat-erat. Takat, tuling. Namun Karto hanya bisa berdiri di depan mereka, merapal mantra sambil menggenggam segenggam daun kelor. Asale saka peteng, bali menyang peteng. Ora oleh njupuk nyawa sing ora dadi hakmu. Esar, G tidak peduli. Makhluk itu merayap masuk kepalanya, menunduk sangat rendah, hampir menyentuh lantai. Wajahnya kini terlihat jelas di bawah cahaya lampu yang gemetar. Mata merahnya tidak memiliki bola mata, hanya lingkaran bercahaya yang terus bergerak dan mengecil, membesar. Tengkoraknya panjang, rahangnya menggantung, dan giginya bergerigi tak beraturan. Tubuhnya memanjang bagaikan ular raksasa, namun dengan koki-koki kecil seperti milik babi yang jumlahnya terlalu banyak. Dan rantainya bukan lagi sekadar lilitan besi. Kini rantai itu seperti urat hidup, bergerak merayap di tubuh makhluk itu,
mengembang dan mengerut seperti bernapas. Esar, Ngi menggeram rendah. Waktu, wes tekan. Suaranya seperti keluar dari dua tempat dari mulutnya dan dari seluruh rantai yang melilit tubuhnya. Sarman jatuh berlutut. Ketakutan membuat lututnya tak mampu menahan berat tubuhnya. Serenggi, Osho, aja nganti jupuk bojo kulan anakku. Jupuk aku, weh. Aku sing janji. Esar, Ngi mendekat. Kepalanya menunduk tepat di depan wajah Sarman. Kling, kling. Rantai-rantainya bergerak perlahan, menjalar turun dari tubuhnya ke lantai, mengitari Sarman seperti tangan hidup. Ruang itu mendadak gelap, hanya mata merah Esar, Ngi yang bersinar dan suara rantai yang menggema. Tiba-tiba, bela, Karto menaburkan ramuan ke arah kepala Esar Ngi. Aroma menyengat memenuhi ruangan, asap putih mengepul, dan Esar, Ngi menggeram keras hingga dinding rumah bergetar. Makhluk itu mundur setengah meter, namun hanya sekejap, lalu tubuhnya kembali menegang. Seperti makin marah, Pak Karto, teriak, ora aiso, nahan, deweke, suwe. Karto menggertakkan gigi. Oke wenggas, nanging kowe, durung ngomong, pilihanmu kanti. Jelas, Sarman menatap istrinya. Istrinya mengangguk. Meski ketakutan, ia menatap anaknya yang menangis. Dan ayah tahu, ia harus memilih yang paling menyakitkan. Dengan suara bergetar, Sarman berteriak, "Aku nyerah ke awaku, aja nganti jupuk wong liyo. Nyawaku, raganku, kabeh kanggo tumbalmu." Esar Ngi mendadak berhenti bergerak. Rantai-rantainya berhenti bergetar. Makhluk itu mengangkat kepalanya tinggi dan seolah mendengarkan sesuatu yang tidak dapat didengar manusia. Kemudian, perlahan, ia mendekat kembali. Namun kini rantai itu tidak menyeret lantai, tetapi melayang. Seperti tanggen-tanggen tak terlihat yang siap merenggut tubuh Sarman. Karto berteriak, "Sarman! Yen pancen iku pilihanmu, ojo nganti kowe sadar. Jaga pikiranmu, aja nganti dian jupuk rohamu." Tapi terlambat, Esar Ngi menghempaskan tubuhnya ke arah Sarman. Rantai-rantainya membelit kaki, pinggang, dan leher Sarman dalam satu sentakan cepat. Sarman terangkat dari lantai, melayang di udara, kedua tangannya terbuka paksa, mulutnya menjerit tanpa suara dan dari dalam tubuhnya, seperti ada cahaya kecil yang ditarik keluar, bukan darah, bukan daging, tapi sesuatu yang lebih dalam. Bola lampu minyak meledak, ruangan menjadi gelap gulita. Hanya ada jeritan Sarman yang terputus di tengah udara, dan suara rantai yang berubah menjadi nyaring, liar, seperti sedang berpesta. Kling, klang. Kling lalu, hening. Makhluk itu pergi. Rantai-rantainya meluncur keluar rumah seperti badai yang surut. Dan jatuh tak bergerak di lantai. Istrinya menjerit. Karto berlari menghampiri. Sarman membuka mata. Namun, tatapannya kosong. Tak ada siapapun di dalamnya. Seperti tubuh yang ditinggalkan pemiliknya. Sejak malam ketika Esar Ngi menarik bagian dari tubuh Sarman, Desa Rogoselo tidak lagi sama. Tidak ada malam yang sunyi, tidak ada pagi yang benar-benar terang. Sarman selamat, secara fisik, tapi apa yang tinggal dalam dirinya bukan lagi Sarman yang dikenal desa. Ia duduk di sudut rumah, menatap dinding tanpa kedip. Tidak bergerak kecuali kalau tubuhnya dipaksa. Matanya kosong, seperti seseorang yang telah melihat sesuatu terlalu dalam hingga jiwanya patah. Istrinya menangis hampir setiap malam. Ia memanggil-manggil nama Sarman sambil memeluk anak mereka. Tapi Sarman hanya menggerakkan kepala pelan, seperti hewan yang mendengar suara asing. Kadang, ketika malam semakin larut, Sarman bangun dan berjalan keluar rumah tanpa suara. Karto yang terus berjaga di rumah itu menyadari keanehan tersebut. "Sarman, kowe arep menyang endi?" tanya Karto suatu malam. Sarman berhenti di ambang pintu, tanpa menoleh, tanpa berkedip. Dari tenggorokannya muncul suara garing, serak, dan hampa. "Aku krungu rantai." Karena tidak ada suara apapun malam itu kecuali Sarman sendiri di seluruh desa Rogoselo. Tanda-tanda gangguan semakin terasa. Suara rantai terdengar di atap rumah warga menjelang tengah malam. Suara itu panjang, diseret, seperti makhluk besar merayap di genteng. Tidak ada yang berani membuka pintu. Beberapa hewan ternak ditemukan mati tanpa luka. Kambing, ayam, bahkan seekor sapi, mata mereka membesar.
mulut berbusa mirip seperti anjing Pak Gimin sebelumnya. Bambu-bambu di pinggir desa patah seperti dipelintir. Bukan oleh manusia, bukan seakan sesuatu besar meliuk dan melintas malam-malam. Bayangan panjang terlihat di ladang-ladang yang sunyi. Beberapa warga yang melihat bersumpah bahwa bayangan itu tidak berjalan. Tapi melayang desa mulai resah. Warga berbondong-bondong mendatangi rumah Karto, meminta doa dan penjelasan. Karto, iki pancen ulah Esar manta, Esar, ngimbo ora menyang keluarga neto, kok saiki mengganggu kabeh desa, kapan rampungnya iki? Wong wis ora iso turu. Karto hanya bisa menghela napas panjang. Esar, gi ora mong butuh tumbal, dheweke butuh Thailand. Lan Sarman wis dadi penghubunge. Penghubung, maksudmu opo? Karto menatap mereka satu persatu. Waktu Esar njupuk bagian Sarman, dheweke ora mong jupuk tumbal. Dheweke ninggal pintu nang enjero awak Sarman. Dalan kanggo melebu lan metusaka jaga dedeyu. Warga terdiam. Beberapa langsung mengucap istighfar. Beberapa yang lain menutup wajah mereka dengan tangan dadi. Esar, ngisaiki bisa melebu desa kapan wei? Lan liwat awak Sarman. Karto mengangguk berat. Ya, lan yen ora ditutup, dheweke bakal mlebu luwih akeh. Malam berikutnya menjadi malam terseram sejak Esar Gi muncul. Angin membawa suara-suara yang tidak berasal dari manusia. Rumah-rumah mengetuk sendiri dari dalam. Lampu-lampu mati, padahal minyaknya masih penuh. Dan yang paling menakutkan, Sarman berdiri di jalan desa. Di tengah kegelapan, menghadap ke sungai Karto. Bersama dua warga yang membantunya, mengikuti dari kejauhan. Tubuh Sarman diam, tapi rantai halus terdengar dari dalam dadanya, seperti bergerak di bawah kulit, seperti sesuatu ingin keluar. Kemudian Sarman membuka mulutnya perlahan dari dalam nia. Terdengar suara yang sama persis seperti Esarngi, bergaung, besar, dalam, dan bukan suara manusia. Waktu, buka jalanku. Waktunya membuka jalanku. Lalu, tanah di sekitar Sarman tiba-tiba bergetar halus. Air sungai bergelombang meski tidak ada angin. Bayangan hitam merayap dari pepohonan, bergerak seperti asap, namun padat menuju tubuh Sarman. Karto menjerit, "Jangan biarkan dia jadi portal. Ayo tutup dalan Saiki juga." Namun, terlambat. Bayangan itu mulai menembus tubuh Sarman. Matanya berubah hitam pekat. Nafasnya terhenti. Dan dari kejauhan, suara rantai mulai mendekat. Lebih seolah ada sesuatu besar yang sedang berlari dari gelap menuju desa. Rogoselo akan kedatangan Esar Ngi lagi. Dan kali ini, ia tidak datang sendirian. Malam terakhir di Rogoselo turun seperti tirai hitam yang menutup langit. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin lewat, bahkan dedaunan tak berani bergerak. Seolah seluruh alam menahan napas untuk menyaksikan puncak dari teror panjang yang sejak dulu bersembunyi di balik legenda rantai babi. Di halaman rumah Mbah Karso, api biru dari rumput kering masih mengecil, menyala seperti lilin terakhir sebelum padam. Darto, Leman, dan Mbah Karso berdiri dalam lingkaran perlindungan. Sementara di luar batasnya, Esar Ngi terus berputar. Rantai di lehernya mengeluarkan suara seperti jeritan logam yang diseret paksa. Krek, kreng, kreng. Wayahe wis tekan, ucap Mbah Karso lirih. Iki bakal dadi pertempuran sing terakhir. Esar Ngi iki dudu makhluk biasa. Rantai ki sing ginggi kek kikuwatan nanging yoga dadi sumber dendam. Darto menelan ludah. Terus piye keren mateni? Mbah Karso menatap mereka berdua. Matanya tajam, namun ada ketakutan yang tidak ia sembunyikan. Esar Ngi ora aiso dipateni sing aiso mung ngelepas ke ikatan. Yen rantai iki diputus, wujud bakal buyar dadi debu lan ora bakal bali neng Rogoselo maneh. Leman menghentakkan kaki gusar. Nek mung putus no rantai kok gampang bah. Gampang nenek sing dicekel barang leh. Tapi iki rantai ndu jiwa, jawab Mbah Karso pelan. Tiba-tiba tanah bergetar keras. Esar Ngi melompat ke udara, mengayunkan rantainya seperti cambuk raksasa. Tanah retak, bambu-bambu roboh. Suara lengkingan makhluk itu memecahkan udara. Darto dan Leman mundur ketakutan. Lingkaran air suci mulai retak, seakan tidak mampu menahan amukan makhluk itu lebih lama. "Cepat, waktu kita mehentek," kata
Mbah Karso sambil mengeluarkan kotak kayu kecil dari balik sarungnya. Dengan tangan gemetar ia membuka kotaknya, menampilkan sebilah pisau pendek dengan gagang tulang tua, kusam, namun terasa menggetarkan udara di sekitarnya. Pisau iki diwarisno karo leluhur penjaga Rogo Selo. Tugas pungkasan kudu rampung dina iki. Leman maju ragu-ragu. Aku sing megang Mbah Karso menggeleng. Ora lek, kowe, ati gampang gembroto, nyawamu aiso, malah ke bawah. Matanya beralih ke Darto Cao. Cao sing kudu nindekaki Darto tersentak. Aku, saiki mangkau sing ora katempul, energi elek. Cuma kowe sing aiso nyentuh rantai iku tanpa dirasuki. Sebelum Darto sempat menjawab, lingkaran perlindungan pecah dengan suara keras. Esar, Nge menerjang masuk. Tubuhnya memanjang 3 kali lipat. Matanya membara seperti bara membusuk. Itu melesat ke arah Darto. Tapi Darto, entah karena terpaksa atau keberanian mendadak, melompat ke samping, menghindar hanya selisih 2 jari dari kematian. Mbah Karso berteriak, "Saiki!" Totok nang sambanggan rantai. Darto menggenggam pisau itu erat-erat. Esar, Ngi menyerang lagi. Rantainya berputar seperti pusaran maut. Darto berlari mengitari halaman, mencari celah. Leman berusaha mengalihkan perhatian makhluk itu dengan melempar batu besar. Shrongi Nangkin, hei, batu itu tepat menghantam kepala makhluk itu, membuatnya hanya menoleh sesaat. Tetapi sesaat itu cukup. Darto melompat, mengarahkan pisau ke simpul rantai. Waktu seakan melambat. Esar, Ngi menggeram, membuka rahangnya lebar-lebar, siap menelan apapun. Darto meraung dan menghantam simpul itu dengan seluruh tenaganya. TRAA, KKKKK. Rantai itu putus. Cahaya keperakan pecah seperti kaca. Shrongi menjerit jeritan panjang yang membuat seisi desa seolah bergetar dari ujung ke ujung. Tubuh itu bergetar keras, membesar, lalu meledak menjadi ribuan serpihan asap hitam yang tersedot ke dalam tanah. Malam menjadi kembali sunyi. Darto terduduk, wajah pucat, napas memburu. Pisau jatuh dari tangannya, kini retak dan tidak lagi bercahaya. Mbah Karso mendekat, menepuk bahunya. "Wis rampung le, Rogo Selo wis bebas saka ikatan kuno." Leman tertawa sambil terisak. "Gusti, awakmu selamat tuh. Aku kira kowe bakal dadi manganan." "Esar Ngi." Darto hanya tersenyum lemah. "Aku, yo kira ngono." Angin mulai bertiup pelan. Suara jangkrik kembali muncul. Langit yang gelap membuka sedikit celah, menunjukkan rembulan yang sebelumnya tersembunyi. Mbah Karso menghela napas panjang. Iki bukan akhir legenda. Esar, Ngi ora bakal bali. Yen rantai iku dijaga tenanan. "Terus rantai sing putus iki piye, Mbah?" tanya Darto. Mbah Karso memungut potongan logam itu. Rantai yang tadinya mengerikan kini tampak seperti besi tua biasa. "Kita kubur nang punden desa, biar ora ana manungsa sing nyalahgunaka kemaneh. Sumber petaka kudu dikunci." Malam itu, mereka bertiga berjalan ke punden Rogo Selo dengan upacara sederhana. Rantai itu dikubur dalam tanah, diselimuti doa tua yang hanya Mbah Karso yang mengerti maknanya. Setelah selesai, Mbah Karso berkata pelan, "Mulai saiki, Rogo Selo bakal tetap dadi desa tenang. Tapi kenang no siji perkara, legenda rantai babi iku bener. Wujud aslin, ya Esar Ngi. Lan yen ana sing nyoba ngusik, roh iku bakal tangi maneh." Beberapa hari kemudian, hidup di Rogo Selo kembali normal. Namun setiap malam, kadang angin membawa suara samar yang sangat halus, seperti gemerincing rantai jauh di dalam bumi. Bukan ancaman, hanya sebuah peringatan bahwa legenda itu masih bernapas.